Wis, kebuka bro. Kebuka. Aduh, mulus banget beneran. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. 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 Gue tungguin sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan gue Irfan. Nah, kali ini kita bakal unboxing lagi karena udah lama banget nggak unboxing. Nah, unboxing kali ini spesial banget karena gue bakal unboxing barang yang udah gue tunggu lama banget. Pencarian gue buat barang ini itu udah 1 tahun lebih. Dan akhirnya gue dapet dan akhirnya hari ini nyampe. Apakah barang itu? Nah, mungkin teman-teman udah lihat di thumbnailnya, itu barang itu laptop MacBook Pro 2012 ini yang di unboxing tahun 2019. Apakah masih layak? Dan kenapa akhirnya gue memberanikan diri buat membeli MacBook Pro ini? Karena alhamdulillah gue udah mencapai 1000 subscriber. Mungkin buat teman-teman 1000 subscriber ini ya sedikit lah ya, tapi buat gue 1000 subscriber ini betul-betul susah banget untuk mendapatkan 1000 subscriber ini. Gue bikin channel ini sebenarnya udah lama, dari 2012 sampai 2013 gitu ya. Upload sekali udah tuh nggak pernah upload lagi. Mulai rutin upload itu dari 2017, 17, 18, 19, 2 tahun guys gue baru bisa dapat 1000 subscriber. Dan akhirnya hari ini gue udah mencapai 1000 subscriber dan gue udah nge-upload 100 lebih video, ada 107 atau 108 video, dan itu semuanya selama ini gue upload. Gue ambil gambarnya, gue edit dengan handphone guys. Handphonenya itu ada handphone Samsung gue, dan itu handphone sekarang gimana ya, bukan gue nggak mau pakai lagi, tapi karena gue udah mencapai 1000 subscriber, gue pengen kualitas video gue itu bisa lebih baik lagi, terutama dari pengambilan gambar dan pengeditannya. Akhirnya gue beranikan diri mengambil MacBook Pro MD01 2012 ini. Nah, pencariannya lama banget itu guys, dan akhirnya setelah pencarian yang sekian lama banget, gue mendapatkan barangnya. Ini dia barangnya guys. Nah, barangnya baru sampai tadi, belum gue buka. Dan terus kenapa gue memilih laptop MacBook Pro MD01 2012 ini di tahun 2017? Apakah masih layak? Apakah masih mesinnya masih pantas diadu? Nah, gue udah searching di internet. Alasan gue memilih laptop MacBook Pro itu ada 3. Yang pertama itu hardware-nya. Kenapa hardware-nya? Mungkin dari teman-teman ada yang bilang apakah masih bisa bertahan gitu loh hardware-nya di tahun 2019 ini, sedangkan ini diproduksinya tahun 2012. Nah, ini prosesornya itu Core i5 2,5 GHz dan grafiknya itu ya VGA-nya standar 4000 ya. Dan grafiknya 4000, terus VGA-nya 1536 dan hard disk-nya 500 GB yang standarnya. Ini kualifikasi lengkapnya di sini. Terus nah, kalau kita lihat keseluruhan hardware-nya itu untuk kebutuhan gue yang cuman buat editing video, editing foto, terus sekali-sekali buka YouTube, dan ini itu udah cukup banget, udah lebih dari cukup gitu loh. Tapi gue ngerasa nanggung gitu loh. Dan akhirnya ini gue upgrade lah, yang RAM-nya itu tadinya 4 GB, gue upgrade menjadi 16 GB. Terus hard disk-nya gue tambahin dengan SSD 256. Jadi gue ada 2 storage, 2 penyimpanan, hard disk dan SSD. Hard disk-nya 500 GB, storage SSD-nya 250 GB. Nah, yang kedua alasan gue itu daya tahan mesinnya guys. Kalian bayangin aja guys, ini produksi tahun 2012 dan di tahun 2019 ini masih banyak banget yang nyarinya. Gue aja nih nyarinya susah guys, tahun lebih. Maksudnya di marketplace itu ada yang jual, tapi kan ini termasuk barang mahal gitu loh. Kalau kita asal-asal ngebeli kan kayak gimana ya, kayak ya takut kecewa gitu loh. Akhirnya gue nyari seller yang benar-benar bisa dipercaya. Di marketplace itu ada yang jual 7 jutaan sampai 8 jutaan dengan spesifikasi standarnya, tapi itu barangnya nggak mulus, ada yang lecet lah, ada yang
yang langsung pipitnya banyak lah, terus ada yang sompeng-sompeng di kanan kirinya banyak. Dan pada akhirnya gue nemuin satu seller yang benar-benar terpercaya, dia ngerti barang-barang Apple mulai dari jam, handphone, MacBook, dia benar-benar ngerti. Gue lihat review-review dia di YouTube dan ternyata dia punya toko online di Instagram. Akhirnya gue kepoin dan ada barangnya guys, tapi gue selalu keduluan orang. Dia itu udah nge-upload 6 MacBook Pro MD01 2012 ini udah 6, dan itu gue selalu keduluan orang. Dia itu nge-upload paling 15-10 menit langsung di booking, langsung habis gitu, langsung sold out. Nah akhirnya mungkin karena rezeki juga ya, setelah nunggu lama gue dapet dari seller yang itu juga, yang terpercaya itu juga, dan inilah barangnya. Ntar lagi kita buka ya. Terus alasan gue yang ketiga yaitu value for money. Maksudnya ya barang ini nggak terlalu mahal guys. Ya kalian bayangin aja, ini MacBook Pro yang masih bisa di-upgrade RAM-nya, masih bisa di-upgrade SSD-nya. Ini kalau yang standarnya itu kisaran 7-8 jutaan. Kalau yang ini gue dapetnya di harga 8.350.000, itu RAM-nya udah di-upgrade jadi 8 GB, hard disk 50 GB dan SSD 250 GB, 8.350.000. Terus gue minta upgrade RAM-nya jadi 16 GB, gue nambah 1.200.000, akhirnya gue kena 9.550.000. Jadi totalnya gue ngeluarin biaya 9.550.000, terus tambah ongkos kirimnya 264.000, jadi sekitar 9.700.000 lah gue kena semuanya. Dan itulah alasan-alasan gue kenapa gue mesti tetap membeli ini buat mesin editing utama gue. Yang pertama alasan hardware-nya yang masih bisa di-upgrade, terus yang kedua daya tahan mesinnya, terus yang ketiga value for money, karena masih bisa lah dengan nabung setahun lebih akhirnya kebeli juga. Oke, ini langsung kita buka aja. Langsung kayaknya kita butuh palu. Langsung kita buka aja guys ya, isinya kayak gimana. Udah bisa dikeluarin guys, jadi nggak usah kita buka semuanya. Bawain dulu. Tara, ini barangnya guys, ini barangnya. Aduh, gue seneng banget sumpah, demi apapun gue seneng banget hari ini. Yuk langsung kita buka aja. Seperti apakah kondisinya, karena ini barang second ya, dia nggak ada box, cuman dia ada casan sama unitnya doang. Cuman ada casan sama unitnya doang. Betul gunting kayaknya. Nah, kedepannya mungkin kualitas video gue bisa lebih baik lagi karena udah pakai DSLR dan ngeditnya udah pakai MacBook. Sebenarnya sebelumnya itu gue ada laptop. Nah, laptop gue itu laptop HP gitu, RAM-nya cuma 4 GB guys, dan buat ngedit video itu susah, kadang patah-patah, kadang nge-lag gitu loh. Kita lihat. Nah, jadi apalagi pas ngerender kan gue ngupload, kan gue ngedit pakai Premiere Pro ya. Pas buat ngerender itu video yang cuma durasi 10 atau 5 menit itu bisa setengah jam lebih guys. Masya Allah. Ini unitnya guys, ini kita bawain dulu. Duh, bener-bener mulus guys. Asli mulus banget. Mulus banget ini. Ini asli mulus banget nih. Tuh, mulus banget. Nggak ada goresan-goresannya, cuman goresan pemakaian doang. Dan di pinggir-pinggirnya ini nih, di tempat-tempat yang biasa rentan ada sompeng-sompengnya gitu tuh, ini enggak guys. Tuh, bener-bener mulus guys. Sebelum kita buka, kita lihat ini dikasih apa aja. Ini kayaknya casannya deh. Casannya.
apa aja nih ya. ini memori yang lama nih. Memori yang lama ini kan 8 GB, jadi ini 44 diganti jadi 16. Ini memori yang lama dimasukin ke box RAM yang lama dimasukin ke box RAM yang baru nih. Terus ini apa namanya nih, DVD drive-nya. Kan DVD drive-nya itu gue pindahin hard disk-nya itu pakai KD. Nah, dipasangnya itu di sini nih, di DVD drive-nya. Jadi DVD drive-nya nggak kepake. Dan ini casannya guys. Kenapa gue suka ini? Karena casannya itu tuh casan yang kayak pakai magnet gitu guys. Jadi kalau misalkan ngesenggol, dia nggak bakal lepas gitu. Dia nggak bakal lepas. Coba kita buka ya. Bismillah. Satu tangan aja guys. Alhamdulillah. Duh, akhirnya gue dapet juga beli MacBook ini guys. Enak banget nih pencet-pencetnya. Mungkin nanti gue bakal bikin video review gue pemakaiannya. Kan gue ini belum make nih, baru unboxing doang. Kan gue belum nyobain gimana makainya. Nah, nanti gue bakal bikin video review pengalaman gue pakai MacBook ini dibandingkan dengan pengalaman gue pakai yang selama ini laptop HP. Itu jarang juga gue pakai sih, karena percuma juga ngedit di situ, dia berat banget dan ininya apa? RAM-nya kecil. Yuk, ini kita coba nyalain ya. Coba lihat ya. Tapi ini kondisi fisik semuanya mulus guys. Bener nih, 98,5% nih. Nggak ada baret, nggak ada ini, nggak ada. Pokoknya mulus lah, mulus banget. Yuk kita lihat yuk. Oke, sekarang kita coba nyalain. Kita pencet tombol powernya. Bismillah. Wis, nyala guys. Nyala. Tuh, booting aja cepet tuh karena udah pakai SSD. Tuh lihat tuh, cepet kan bootingnya karena dia udah pakai SSD. Namanya udah Irfan Gucci. Aduh, passwordnya apaan ya? Coba kita tanya ke sellernya dulu, passwordnya apa nih. Nah, barusan gue udah nanya ke sellernya, password ininya tuh spasi enter. Wis, kebuka bro, kebuka. Duh, mulus banget beneran, asli deh, mulus banget. Yuk langsung kita cek aja dalam-dalamannya. Ini udah di downloadin semuanya nih. Gue minta Premiere Pro, Adobe dan keluarganya, After Effects, RI, Final Cut Pro. Oh, kayaknya Premiere Pro dia lupa ngedownloadin deh. Udah, tapi nggak apa-apa lah. Oke guys, demikian unboxing hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Gue bakal coba pakai dulu. Setelah pemakaian gue berapa lama, gue bakal review lagi gimana pengalaman gue pakai ini, dan ntar gue bandingin dengan pengalaman gue pakai laptop HP. Oke? Terima kasih yang udah nonton. Oh iya, jangan lupa, jangan lupa subscribe guys, subscribe, di share, di like. Oke, karena udah 1000 subscriber dan gue berharap peningkatan subscriber gue lebih cepat. Oke? Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.